Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadat. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Urapi kami sore hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami. Kami mau mendengarkan hanya kehendak dan isi hati-Mu. Sampaikan firman yang murni Tuhan, agar iman kami boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati. Mari kita bersama. Amin. Iya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Beni, ya, Bapak Gembala, dan juga Ibu yang sudah memberikan saya kepercayaan boleh ada di tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Dan sore hari ini saudara, saya diberi tema lebih daripada pemenang. Siapa yang mau jadi pemenang? Ya, kalau ditanya begitu semua pasti amin. Semua pasti mau jadi pemenang, ya. Dan mungkin nanti ya waktu saya tidak bisa berlama-lama karena setelah ini saya masih ada jadwal lagi di satu tempat, ya. Tapi saya akan berikan waktu sedikit untuk bisa berjumpa dengan saudara yang mau ya bersalam-salaman mungkin, ya. Iya. Lebih dari pemenang saudara. Yang pertama ingat ya, versi kemenangan kita sebagai manusia itu berbeda dengan versi kemenangan Tuhan. Kalau kita menganggap kemenangan dari pihak kita dengan cara berpikir kita, itu selalu berbeda dengan kemenangan dari cara pandangnya Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak melihat kemenangan itu sebagai kemenangan yang sesungguhnya? Karena kita mengukur kemenangan itu dari pihak kita. Contoh, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ya, kita ini merasa kita benar. Lalu orang itu jahat, ya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita sih berdoa buat musuh kita, tapi doanya ini, Tuhan balas 10 kali lipat Tuhan. Ayo, benar apa benar? Lalu ketika kita ini sudah dijahatin, kita ini sudah hidup benar, kita orang berbuat jahat, kita doakan dia, ternyata hidupnya tambah diberkati. Lalu kita merasa Tuhan tidak adil, nggak fair. Karena kita memandang kemenangan itu dari cara pandang kita. Harusnya orang jahat itu sial Tuhan. Ayo, kita lupa bahwa tidak semua kekayaan orang itu terlihat senang di luar, belum tentu seperti yang terlihat. Karena kebahagiaan itu bukan tergantung dari kekayaan yang dimiliki seseorang. Banyak orang kaya tapi susah tidur. Banyak orang kaya tapi nggak bisa makan ya dengan damai enak. Makanya saya selalu berkata, bahkan untuk menikmati berkat itu juga anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang dapat karunia untuk menikmati berkat. Saudara, ya, yang pertama kalau kita ingin menjadi orang yang berkemenangan, mari kita ubah dulu cara pandang kita menjadi seperti dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau di pikiran kita menang itu berarti diberkati, sukses, menang itu ya begini-begini, belum tentu itu cara pandangnya Tuhan seperti itu. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah bila kamu itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh kan menurut hukum dunia bilang kita itu berbahagia kalau tidak ada pencobaan. Tolong perhatiannya sama saya. Jangan gagal fokus, amin. Ya, saudara, ya, orang dunia berkata orang itu bahagia kalau tidak ada masalah hidupnya. Tapi Alkitab bilang, berbahagialah jika kamu ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena kamu tahu ujian terhadap imanmu itu akan mendatangkan ketekunan. Dan apabila ia sudah matang, ia akan membuahkan buah kehidupan dan kebenaran di dalam Tuhan. Masalahnya cara kita memandang itu nggak sama dengan cara Alkitab memandang. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita samakan dulu.
Ya, bagaimana menyamakan cara pandang kita di hadapan Tuhan? Ya, saudara harus banyak bergaul dengan firman. Ya, supaya ketika kita mengalami sesuatu sesuai firman, ada nggak? Oh iya ada, puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus berkata, mari kita buka bersama Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, Rasul Paulus berkata dalam tulisannya, yang kita yakin ini adalah firman Allah karena ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, setiap kita harus sampai kepada kebenangan, tapi kita tidak akan mungkin menang kalau kita nggak tahu siapa musuh kita. Satu kali ada seorang pasukan panglima perang, saudara. Dia itu di ruangan kerjanya dia pasang foto musuh-musuhnya. Jadi tiap hari dia pandangin satu-satu foto musuh-musuhnya. Lalu ada yang datang bertanya, loh kok aneh ya, di tempat kerjaanmu kamu pasang foto musuh-musuhnya gede-gede, kenapa? Dia bilang, yes, aku harus mengenali siapa musuhku supaya aku bisa menaklukkan mereka. Banyak orang Kristen nggak tahu siapa musuhnya. Dia pikir mertua itu musuhnya. Hello? Ayo. Dia pikir iparnya itu musuhnya. Dia pikir menantu itu musuhnya. Dia pikir suami itu musuhnya, istri itu musuhnya. Kita lupa ada oknum di balik orang-orang itu yang bekerja, yang namanya roh jahat di udara. Persoalannya musuh kita tuh nggak kelihatan. Nah ini saudara, ingat ya, yang pertama kenali musuhmu. Siapa musuhmu? Iblis yang tidak terlihat. Itu musuh pertama. Setan itu nggak terlihat, ya. Tetapi menantu tuh terlihat, mertua tuh terlihat, kakak ipar tuh terlihat. Kita lupa di balik dia itu ada roh jahat di udara yang bekerja. Sehingga manusia itu dikacau balaukan, dipecahkan satu dengan yang lain. Ya mari kita ini, makanya sering kali kita dengar yang waras ngalah lah. Ya, kalau semua waras ngalah penuh orang gila dunia ini. Bukan yang waras ngalah, kita harus ngerti kebenaran firman. Kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan dunia nyata kalau di alam roh kita sudah kalah. Makanya kehidupan yang pertama kali harus kita bangun yaitu manusia rohani. Jangan cuma bangun manusia jasmani, tiap hari nge-gym biar apa? Kuat sehat. Kuat sehat tapi tersinggungan. Buat apa? Prayer. Ya benar nggak? Ya kelihatannya berotot tapi ngambekan, ngapain? Ya, kekuatan rohani yang harus lebih dulu kita bangun. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah kepahitan, nggak usah alay lebay, katakan. Ya, nggak ada tentara itu alay lebay. Saudara, Alkitab berkata seorang prajurit yang siap berjuang tidak memusingkan lagi perkara-perkara kehidupannya, supaya dengan berbuat demikian dia berkenan kepada komandannya. Nggak ada tentara pergi perang lagi mau tembak, HP-nya bunyi, istrinya telepon, "Pak, gula habis." Ada yang begitu? Maaf saudara ya, prajurit pergi perang, istrinya hamil 9 bulan aja nggak boleh ditinggal. Dia tinggal, kalau kita kan kadang nggak boleh ditinggal ya. Maaf ya, aduh istri saya mau melahirkan. Saya dulu bersyukur hamil 9 bulan. Saya berdoa anak saya lahir Desember tanggal 25 biar pas Natalan. Tanggal 25 malam saya sakit perut. Saya bilang yes, 25 malam lahir. Masuk rumah sakit, suami saya gini, aku malam ini pelayanan Natal ya, tapi kamu gimana ya di rumah sakit? Saya bilang pergi saja pelayanan. Nanti kalau lahir anak saya enggak lahir nanya gini, "Papi mana?" Enggak ada, masuk lagi enggak. Jadi kamu pergi saja pelayanan ya. Kalau lahir ya sudah lahir, pokoknya pelayanan dulu ya. Ternyata meleset saudara. Ya tanggal 25, 26 enggak lahir-lahir, 27 akhirnya dipacu lahir 28.
Ya, tapi ya sudah, pokoknya pelayanan dulu, nggak usah alay lebay. Jadi wanita itu jadi wanita yang kuat, ibu-ibu, amin. Kuatlah semua, buktinya sampai di Amerika. Ya, jadi semua wanita gagah perkasa ini, amin. Saya bersyukur dulu sebelum saya mengenal Kristus, saya ini orangnya mengasihani diri, lebay, alay, apa dikit mau bunuh diri, iba diri, sakit hati, itu dulu saya. Sampai berakhir pada mau bunuh diri. Tapi ketika aku menerima Yesus, aku mengerti kebenaran. Dan saya taklukkan dulu alam roh. Sampai saya ini dulu, saudara, sebelum bertobat, saya ini orang yang kasar sekali. Ya, masih terlihat mungkin ya. Tapi enggak lah, ini cuma tampang luarnya ya, dalamnya itu selembut ya, sutra. Iya, tanya sama suami saya, iya nggak saya? Biasa aja. Iya, saya tuh saudara, orang bikin jahat sama saya balas 7 kali lipat. Saya dulu kalau berantem sama adik saya yang laki-laki, pukul-pukulan pakai tangan, dia bantuan sama tinggi saya. Kalau berantem saya bilang, sini kamu, dia bilang, sayang kamu perempuan, saya bilang, sayang kamu laki-laki. Itu saya dulu. Ya, lalu satu kali saya baca Alkitab, ya. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu siapa? Manusia kan. Yang punya darah, yang punya daging itu suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Bukan itu musuh kita, tetapi roh yang ada di udara. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong kendalikan saya, jadikan saya manusia yang sabar dalam nama Yesus. Besoknya marah-marah. Akhirnya saya baca Alkitab, oh harus disertai dengan doa puasa. Untuk merubah karakter itu tidak bim salabim abrakadabra. Enggak ada. Anda harus melatih dirimu, punya niat untuk berubah. Kalau perlu doa puasa, minta kekuatan dari Roh Kudus. Saya tahu kelemahan saya apa. Waktu saya baca firman Tuhan, ini Alkitab ditulis untuk kasih tahu kekurangan saudara dan saya, amin. Bukan kekurangan orang. Orang Kristen tuh suka baca Alkitab gini, ini sebenarnya cocok buat dia, sayang dia tidak datang hari ini. Ayo ngaku atau ngaku. Makanya kita nggak berubah-berubah, kita selalu jadikan ayat tuh buat orang lain. Iya, balok di mata sendiri nggak dilihat, selumbar di mata orang lain dilihat, itu orang Kristen. Tapi di sini nggak ada. Ya, nggak ada yang angkat tangan. Saudara, saya mengetahui kekurangan saya. Siapa yang tahu kekurangan saya? Ya diri saya. Saya pemarah, emosian, saya tukang berantem. Saya berdoa, Tuhan ubah saya, Tuhan. Saya nggak mau kayak gini terus, Tuhan. Saya mau jadi orang yang sabar. Ada buah roh dalam diri saya. Kekudusan, kasih itu ada dalam diri saya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, ketulusan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sebaliknya daging itu apa? Amarah, berdendam, kebencian, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, keserakahan, dendam, roh pemecah belah, perceraian. Ya, dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waktu saya bertobat, saya baca ayat itu. Saya bersyukur ketika pertama kali bertobat, saya suka baca surat-suratnya Rasul Paulus. Makanya saya agak mirip sama Rasul Paulus. Ya, tajam setajam silet. Ya, banyak yang tersinggung, monggo silahkan. Tapi ini sudah waktunya kita dengar yang keras-keras, amin. Udah mau kiamat. Ya, enggak usah banyak-banyak lagi kompromi. Makanya ada ibu-ibu, Bu Devi, suami saya selingkuh, Bu, bagaimana, Bu? Doakan, bilang, Tuhan hajar suamiku. Ya, terus dia bilang, emang itu Alkitabiah? Ada ayatnya. Alkitab berkata Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Ya, jadi tidak apa-apa berdoa begitu, tidak apa-apa. Satu kali suaminya pulang berantem, ditanya, kamu dari mana? Kamu masih pergi sama perempuan itu gini-gini. Iya.
Istrinya bilang, enggak apa-apa, saya sudah doakan kamu kok. Saya bilang, Tuhan hajar suami. Ya, dia bilang, saya sudah bilang, Tuhan hajar suamiku katanya. Ya, terima kasih Pak. Baterainya harus diganti tuh ya Pak. Ya, saudara, ya lalu suaminya marah. Siapa yang ajar kamu begitu? Pendeta Dedi Basir. Suaminya WA saya. Pendeta macam apa? Saya bilang, kenapa? Ngapa ajar istri saya berdoa supaya menghajar saya? Pendeta macam apa ajarannya begitu? Pak, maaf ya Pak, di Alkitab ada. Tuhan berkata, Allah itu menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Bapak jangan terlalu GR. Tuhan hajar Bapak kalau masih dianggap anak. Kalau udah gak dianggap anak, mati Pak. Langsung putus saudara HP-nya. Udah gak usah main-main lagi sama orang Kristen. Anda harus tahu kebenaran. Ya, dan saya ini membukakan kebenaran supaya paradigma kita terbuka, hidup dalam pertobatan. Gak usah yang terlalu enak-enak terus. Orang berdosa dinina-bobokan, gak apa-apa, Tuhan mengerti kok Pak. Sampai kapan Tuhan ngerti? Ya, Tuhan sih ngerti, tapi napas hidupmu itu ada batasnya. Amin. Lalu saya mulai tahu rahasia ini. Saya berdoa puasa, saudara. Tuhan, aku berpuasa hari ini. Aku minta jadikan aku orang yang sabar, gak gampang marah, gak gampang emosi. Lalu ayat ini keluar, saudara. Peperanganmu ingat bukan melawan darah dan daging. Amin, amin. Begitu amin saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya. Wah, emosi saya udah menaik. Roh Kudus ngomong, ingat kamu berdoa minta apa? Minta sabar, harap tenang, ada ujian. Ya, saya dalam nama Yesus, peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh yang ada di udara. Setan di telinga kiri saya ngomong, di depan ada sepatu, lempar di mukanya adikmu. Tapi mulai ada dua suara yang bicara. Dulu satu suara terus, lempar pakai sepatu, lempar bener. Habis itu nggak puas, lempar pakai batu, lempar lagi pakai batu. Nggak ada suara lain. Sekarang mulai ada dua suara, firman Tuhan, Roh Kudus, dan suara setan lewat daging kita. Lalu saya mulai berdoa dalam nama Yesus. Kita sedang membangun manusia rohani. Tuhan, aku berdoa. Adik saya maki-maki saya nggak dengar lagi. Kenapa? Karena saya sibuk memperkatakan firman di hati. Peperanganku bukan melawan darah dan daging, tapi roh yang ada di udara. Saya bilang ini dalam nama Yesus. Iblis, saya liatin adik saya. Iblis, aku tahu yang ada di dalam diri adik saya itu bukan adik saya, tapi engkau roh jahat. Saya tidak akan terpancing. Dalam nama Yesus aku memberkati adikku. Adikku maki-maki saya udah gak dengar, karena saya dengar firman. Hari pertama lulus, Tuhan bilang yes lulus. Latihan lagi besok, latihan lagi. Akhirnya terbentuk. Memang butuh latihan. Ini rahasia saudara. Kalau engkau belum menang di dalam alam roh, engkau tidak mungkin bisa menang di alam nyata. Hadapi difitnah orang, hadapi dituding orang. Hidup ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Karena kalau hidup ini sederhana, itu namanya rumah makan Padang. Amin. Ya. Percayalah saudara, kita ini susah diomongin orang. Kita seneng, lebih banyak yang omongin. Makanya Tuhan kasih kita cuma 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tampar mulut orang. Tapi karena cuma 2, ya sudah, tutup kuping aja. Percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan menguji hati dan batin kita. Yang pertama, kenali musuhmu. Waktu engkau kenali musuhmu, engkau akan gampang berperang saudara. Karena engkau tahu kelemahan musuh itu apa. Waktu kita gak terpancing, iblis jengkel kan. Iblis senang kalau kita terpancing. Tapi manusia itu lebih senang kalau ada orang maki-maki, rasanya puas kalau saya lempar pakai sandal mukanya. Itu yang puas bukan engkau, tapi setan. Lalu saudara, di sini dikatakan ya,
Bagaimana supaya kita bisa menang, saudara, ya? Maka kita harus percaya. Yang pertama, saudara, mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hidup ini akan penuh dengan persoalan, masalah, tantangan. Mau engkau dekat dengan Tuhan, tetap masalah banyak. Engkau jauh dari Tuhan, lebih banyak lagi. Jadi tidak ada pilihan. Yang namanya hidup pasti banyak masalah. Makanya orang kalau konseling, Bu, hidup saya ini penuh dengan persoalan, masalah. Puji Tuhan, berarti ibu masih hidup. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti ibu sudah. Jadi kalau saudara ada masalah, bersyukur. Itu tanda bahwa Anda masih hidup. Tapi jangan cari-cari masalah. Sudah cukup kita hidup lurus aja banyak masalah. Ya, jadi kita harus hidup yang pertama mengandalkan Tuhan. Ketika kita ada persoalan dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam apa, jangan yang pertama cari manusia, jangan. Pertama, nomor satu, cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Makanya saya selalu melarang, kalau yang ikut mesbah doa saya sudah tahu, saya tidak mau Anda titip-titip doa. Amin. Karena saya bukan tempat penitipan doa. Apalagi ibu, doakan suami saya ya Bu. Tolong ibu tangisi dia sama Tuhan, namanya Bambang. Ya. Saya tidak mungkin ada pendeta mau menangis buat suamimu, ibu-ibu, tidak mungkin. Ya, termasuk saya. Ngapain saya menangis buat suamimu? Saya nggak ada ikatan hati sama dia. Justru kalau saya menangis itu bahaya. Ya, masa saya Tuhan, Bambang, Tuhan, Bambang. Suami saya lewat, weh, siapa itu Bambang? Bahaya. Jangan titip Pak Beni, Pak, titip Pak istri saya, Pak. Siapa? Yeni. Pak Beni berdoa, Yeni, Tuhan. Gugem lewat, siapa itu Yeni? Habis kau, Pak. Ya, saudara, doa yang didengar itu doa yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengerang. Saya mau bilang, tidak ada pendeta mau mengerang buat saudara. Percaya saya. Nggak apa-apa, bilang aja amin. Gak usah pakai sama Pak Beni. Kita sesama pendeta, Pak. Saudara, doa sendiri, engkau punya hak istimewa untuk datang secara pribadi sama Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tunggu ketika engkau tersungkur di kakinya, ketika engkau membela keluargamu. Karena itu saya kalau tangani kasus konseling orang selingkuh, rumah tangganya mau bubaran, saya cuma lihat salah satu suami istri itu masih ada nggak yang mau minta kehendak Tuhan atas keluarga itu. Kalau masih ada salah satu saja, maka ada kemungkinan Tuhan mendengarkan doanya. Tapi kalau dua-dua sudah tidak mengharapkan kehendak Tuhan terjadi, percuma, Pak, buang waktu, buang tenaga, buang pulsa. Loh, bener. Ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya selingkuh. Ibu mau apa sekarang? Mau cerai. Ibu telepon saya, mau dengar firman atau mau dengar yang manusia punya, Bu? Saya mau dengar yang secara firman. Ibu tidak ada pilihan lain, lepaskan pengampunan. Tapi sakit, Bu. Ibu pikir enak suami saya gini. Dulu yang suruh nikah siapa? Ya saya, Bu. Nah, ya. Tidak ada pilihan lain, ibu lepaskan pengampunan. Tapi dia sudah pergi sama pelakor. Nggak ada yang mustahil. Kalau ibu mau berharga, menangis di kaki Tuhan. Akhirnya dia bilang, iya Bu Debbie, beri saya dukungan untuk saya mampu mengampuni. Ayo kita berdoa, minta kekuatan Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara manusia akan dilakukan oleh Allah dalam diri kita. Asal ibu mau. Persoalannya mau nggak? Banyak orang nggak mau melakukan firman, mau cari gampang. Akhirnya dia bilang mau. Ya sudah, kita berdoa, Bu. Ibu ikuti doa saya, lepaskan pengampunan buat suamiku, buat pelakor itu juga Tuhan. Ya, nggak usah didoakan, disumpahin Tuhan masuk jurang waktu mereka lagi sama-sama. Ya, jangan saudara ya. Dia lepaskan pengampunan. Tidak 1-2 bulan, hitungannya tahun. Tiap WA saya, Bu, udah nggak kuat, harus kuat.
Nggak ada orang lain bisa menguatkan ibu selain Tuhan bersama dirimu. Beberapa malam yang lalu Bu Debi, iya puji Tuhan, waktu itu saya dengerin nasihat ibu. Kenapa? Bapaknya anak-anak balik ke rumah. Dan yang anehnya, tidak ada amarah di hati saya, tidak ada kepahitan di hati saya. Saya justru yang ada belas kasihan. Tepuk tangan buat Tuhan. Selama kita mau menjadi pelaku firman, maka engkau akan menjadi pemenang di dalam hidup ini, saudara. Asal jangan andalkan siapapun, andalkan Tuhan. Datang pada Tuhan. Jangan andalkan pendeta, engkau akan kecewa, tapi datang pada Tuhan. Saya selalu membawa orang datang pada Tuhan, cari Tuhan. Bu, saya dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector, Bu. Sudah berapa lama, Bu? 1 tahun, saya dulu 6 tahun. Pernah, saudara. Saya ini pernah dikejar debt collector, dipermalukan di gereja-gereja yang mengundang saya. Karena waktu itu kami harus bayar cicilan rumah, tidak ada uang, terpaksa kami gesek kredit card, ambil uang cash untuk bayar cicilan rumah. Kita pikir yang terpenting selamatkan rumah, kredit card gampang. Ternyata ini bunga berbunga, sampai di satu titik kita nggak bisa bayar. Diteleponin debt collector. Dia lihat di IG saya khotbah di gereja-gereja, dia teleponin gereja-gereja. Itu yang namanya Debbie Basir, pendeta, suruh bayar utang. Saudara tertawa ya, saya nangis loh waktu itu. Tega ya engkau ya. Ini kisahnya mengharukan loh. Kenapa saudara tertawa? Suami saya juga tertawa loh. Tega banget memang orang Kristen itu. Saya nangis di kaki Tuhan waktu ditelepon salah seorang pengerja, Bu, maaf ya, ibu ada utangnya di bank. Debt collector telepon kami di kantor sekretariat gereja. Saya enggak gini, Bu, pinjemin dong, cuma 10 juta waktu itu. Bu, pinjemin dong, enggak. Saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa engkau permalukan aku? Aku nih hamba-Mu. Cuma 10 juta Tuhan, engkau kan kaya. Kenapa engkau enggak bayar? Tuhan bilang, kalau aku izinkan, engkau dipermalukan, dagingmu dihancurkan, terus lu mau apa? Tuhan bilang, masalah buat lo. Tanggung itu, bayar itu. Saya baru menyadari saya ngalami itu. Sekarang saya konseling orang-orang yang dikejar debt collector. Makanya saya tanya, ibu sudah berapa lama? 1 tahun. Saya bertahun-tahun, Bu. Ibu bukan pembicara, ibu bukan pendeta. Saya pendeta, dipermalukan seperti itu. Dan orang kan gak mau tahu. Gereja juga gak mau tahu. Ini utangnya kenapa? Emang dia tanya, Bu, maaf ya, itu ibu utang kenapa, Bu? Saya bayari deh, berapa, Bu? 10 juta, oh haleluya, 12 kali. Enggak. Yang ada jadi rumor, Bu Debbie itu dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector. Saya cuma menangis di kaki Tuhan. Sekarang debt collectornya WA saya, Bu, minta kerjaan dong. Saya bilang, bertobat kau. Ya, cari kerja yang benar ya, jangan mau yang seperti itu. Saudara, ya apa? Ketika kita memang diizinkan Tuhan, ya udah jalani saja. Ada bagian dari hidup kita yang sering kali memang Tuhan izinkan. Bahkan sering kali kita diizinkan difitnah dan kita nggak bisa bela diri. Jalani itu sebagai pembentukan proses untuk menghancurkan daging kita, supaya kita jadi pemenang. Andalkan Tuhan, sebab di dalam ya kita baca bersama di dalam Yesaya, ya saya ingin kita semua baca sama-sama ya, Yesaya 30. Nah ya bentar saudara. Ini tadi saya catat ayatnya hilang kemana ya? Yeremia 17 ya. Maaf, Yesaya 31 ayat 1 dulu. Yesaya 31 ayat 1 berkata begini. Ya, Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan,
ya, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel beralih pandangannya dari Tuhan. Mereka mengandalkan Mesir karena mereka pikir Mesir adalah bangsa yang kuat yang sanggup menolong mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka kepada sesuatu yang mereka anggap lebih kuat. Apa yang menurut saudara hari ini lebih kuat dari Tuhan? Apakah uangmu? Apakah orang lain? Apakah tetanggamu atau orang tuamu atau siapa aja? Jangan pernah lari kepada siapapun. Saya, saudara, sebagai hamba Tuhan dan suami saya mau bersaksi di tengah saudara, kami tidak pernah pinjam uang. Sesulit apapun hidup kami, saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan, aku sebagai hamba Tuhan tidak boleh pinjam uang, karena Engkau Tuhan ada bagiku. Pernah satu kali saya cuma butuh uang, waktu itu cuma butuh 1,5 juta. Udah langsung iblis ngomong di benak saya, SMS WA kakak iparmu di Solo, pinjam aja dulu. Sudah mau WA, ditegur Roh Kudus, engkau punya Tuhan, engkau hamba Tuhan, andalkan Tuhan. Tidak jadi saya WA. Saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis. Saya nangis gak ngomong ini, Tuhan aku butuh uang 1,5 juta Tuhan. Tidak. Saya menyembah Tuhan. Saya perkatakan firman-Nya. Aku percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Saya menyembah Tuhan. Lagi menyembah, HP saya bunyi-bunyi terus. Begitu selesai, saya doa, anak saya bilang, Mam, dari tadi HP-nya Mami bunyi terus loh. Iya, saya lihat ada dari sebuah perusahaan. Saya sudah feeling, ini dia mesti salah jadwal. Ini jangan-jangan hari ini ada jadwal saya. Saya telepon balik, maaf ya Mbak, saya salah jadwal, ada hari ini saya khotbah kah? Dari tadi telepon, enggak Bu. Gini Bu, perusahaan kami sangat diberkati dan pemimpin perusahaan saya suruh menelpon beberapa hamba Tuhan yang sering khotbah di perusahaan ini. Kami mau berbagi berkat, jadi boleh minta nomor rekening Ibu? Begitu amin loh itu. Coba kalau saya sudah WA kakak ipar saya tidak akan mungkin orang itu nggak telepon. Tuhan sanggup bekerja. Satu persatu Tuhan bereskan waktu hati kita tertuju hanya kepada Dia. Ya, dan semua hamba Tuhan harus mengalami proses. Semua saudara harus diproses supaya bagaimana seorang pilot dikatakan sebagai pilot yang berpengalaman waktu dia sudah pernah mengatasi badai. Bagaimana seorang nahkoda kapal disebut nahkoda yang berpengalaman ketika dia beberapa kali mengatasi badai dan dia lulus dalam badai itu. Karena itu kalau saudara mau jadi pemenang, saya berdoa biar banyak badai yang saudara lewati. Lo malah ketawa, ini kan khotbahnya lebih dari pemenang toh. Bagaimana mau menang kalau nggak ada badai? Amin. Siap atasi badai? Wih, haleluya, tepuk tangan loh. Saya suka ya begini, saya suka ini ya. Engkau tidak akan pernah tahu arti kesembuhan kalau engkau nggak pernah mengalami sakit. Engkau tidak akan pernah mengerti bahwa Dia Allah Yehova Jireh yang sanggup mencukupi kalau engkau tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Engkau tidak akan pernah melihat bahwa Dia Allah yang berkuasa kalau engkau tidak pernah mengalami tekanan, himpitan. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun? Ada jalan yang lebih cepat sebenarnya, tapi sengaja Tuhan putar mereka. Urusan Tuhan memutar rute bangsa itu urusan Tuhan, tapi urusan mereka terputar-putar di situ itu urusannya bangsa Israel. Karena ketidaktaatan mereka. Coba kalau mau taat, saudara sudah deh, hidup ini paling enak cuma kalau kita taat sama Tuhan. Itu aja, udah nggak usah ada yang lain, taat aja. Tapi saya menderita Bu, udah gampang itu, nanti Tuhan bekerja. Pokoknya matikan dulu daging. Bahaya sekali daging ini, makanya daging ini jangan terlalu gede-gede. Saya di sini udah naik 2 kilo saudara. Ya, bagaimana ini saudara ya? Padahal saya tidak mau kedagingan begini ini saudara ya. Karena memang udah susah juga ya. Kita ini kalau udah mulai umur 40 itu kan ya lewat rumah makan naik 5 kilo. Belum mampir loh, baru hirup udah naik 1 kilo.
Ya, dan turunnya minta ampun, susahnya auzubillahi minasyaitonir mau turunin badan itu susah sekali. Iya, tapi yang dimaksud bukan hanya kedagingan yang besar begini ya, tapi hawa nafsu, percabulan, amarah, kepahitan, itu yang Alkitab maksud di sini. Yang pertama, andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, saudara harus percaya bahwa dalam setiap persoalan yang engkau alami, dalam setiap tantangan peperangan yang kita hadapi, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini tadi poin yang keberapa? 3 ya. 3 loh. Yang pertama tadi kan kenali musuh. Yang kedua, andalkan Tuhan. Yang ketiga, barusan saya ngomong loh, Tuhan turut. Ya, jadi waktu kita tahu kebenaran ini bahwa Tuhan turut bekerja, wow, apapun lewati saja bersama Tuhan. Karena kita tahu ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Karena Allah itu turut bekerja bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Percaya saja saudara, udah. Ya, saya beberapa kali bersaksi tentang kehidupan saya, bagaimana kita melihat Tuhan itu bekerja. Ya, bagaimana kita itu melihat bahwa di balik semua yang kita alami itu Tuhan menyatakan rencana dan kehendaknya. Mari kita buka Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 28 sampai 30, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari jaga hak ahli waris kita di dalam Kristus. Karena ini bisa hilang, bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita. Alkitab berkata, sekarang memang kamu anak Allah, tapi engkau belum tahu keadaanmu kelak seperti apa ketika Yesus datang. Akan banyak orang yang mundur di tengah jalan karena tantangan. Karena pandemi ini saja, saudara, ada satu anak Tuhan, saya lihat di Facebook, dulu dia pelayanan, sempat kena COVID, selalu puji Tuhan, haleluya, Tuhan tolong gini. Karena pandemi 1 tahun ini mungkin tidak ada penghasilan. Kemarin saya lihat di Facebook sudah, alhamdulillah, sudah pakai kopiah. Kenapa? Pemurnian sedang terjadi. Bahkan banyak orang akan meninggalkan Tuhan karena tekanan hidup. Nggak main-main. Di masa pandemi ini saya bilang kepada orang-orang yang melayani Tuhan, para pelayan Tuhan, pemusik, saya bilang jangan taruh imanmu pada amplop gereja. Karena kita hidup bukan dari amplop gereja, kita hidup sumbernya itu dari Tuhan. Tuhan yang sanggup memberkati dengan cara yang tak terlihat mata, dengan cara yang supranatural. Dia Allah yang sanggup menyediakan. Dan masa pandemi ini masa pemurnian. Orang-orang yang tidak kuat goncangan lari semua, saudara, meninggalkan pelayanan, beralih cari hal-hal yang bahkan main di nightclub. Terlihat semua ujian. Suami saya, dia tuh dari kecil latihan piano di gereja. Karena waktu dia mulai masuk ke gereja, bapaknya bangkrut, dulu pengusaha kayu. Bangkrut, tidak punya apa-apa. Semua teman-temannya yang latihan musik di gereja punya piano di rumah, dia nggak punya. Dia gambar pakai kertas. Dia tuts piano itu, saudara. Lalu dia mulai belajar piano dan akhirnya dia terpilih sebagai yang terbaik, lalu mulai boleh masuk pelayanan di gereja.
Waktu kami menikah, dari kecil suami saya itu sudah tertanam di gereja, remaja melayani di gereja sampai kami menikah. Ketika kami menikah, banyak pasang surut kehidupan terjadi. Beberapa kali teman-teman nawarin, "Pak, main di sekuler, tinggal bawa flash disk, chop di keyboard, main di resto-resto, main di kafe-kafe, lumayan sekali main segini, sebulan bisa segini." Suami saya jawab apa? "Maaf, tangan saya ini hanya untuk melayani Tuhan." Secara manusia semua ngomong goblok, tapi kami terus menaruh iman. Dia bilang, "Saya nggak bisa, non, aku nggak bisa mainkan ini untuk ngiringi lagu sekuler, itu saya nggak bisa. Nggak usah lihat telepon bunyi." Memang orang Indonesia ini kepo. Itu kan telepon bunyi, orangnya juga lagi setengah mati cari, mau matiin kan. Semua mata saudara tertutup. Kan kasihan orangnya tambah panik. Ya coba pura-pura nggak tahu aja. Tapi dalam hati gini, dari tadi kayak matiin. Enggak ya, Bu. Ya itulah orang Kristen, orang Indonesia itu. Lalu saudara, ya dia sampai seperti itu loh. Dan semua orang bilang bodoh. Teman-temannya yang pemusik main di kafe udah bisa nyicil rumah, nyicil mobil. Secara manusia semua orang bilang bodoh. Sampai hari ini nggak pernah main di kafe, nggak pernah main mengiringi mantenan, nggak pernah. Dia bilang tangan saya cuma untuk Tuhan. Dan saudara pikir itu sorga tidak memperhitungkan? Waktu kita hanya mau mengandalkan Tuhan, hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya maka dia Tuhan itu yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Cuman semua kita ini harus diproses. Kenapa Bu banyak masalah di hidupku? Harus diproses. Kalau belum lulus ujian, ya diuji terus. Makanya taat aja biar cepat lulus. Amin. Kalau enggak naik-naik kelas ya diproses terus. Bu, saya tersinggung sama kakak ipar saya, tiap hari jahat sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Lepaskan pengampunan, gitu aja repot loh. Sampai kapan Bu? Sampai kamu sudah tidak merasa tersakiti. Oh begitu ya Bu ya. Besok Bu dia jahat lagi, oh belum lulus toh. Tapi memang jahat Bu. Lah kalau masih tersakiti namanya belum. Amin. Sampai engkau sudah tidak merasa tersakiti, dia jahat, saudara tersenyum, kirimin dia sate. Amin. Lo ketawa lo, saya mempraktekkan itu. Orang jahat tak kirimi sate. Engkau menumpuk bara api di atas kepala, apa ndak gosong itu rambutnya? Itu cara Tuhan. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kata firman Tuhan. Sudah 50 menit ya Pak. Ya, enggak terasa kan? Terasa enggak kalau sudah? Enggak ya? Anda enggak rasa ya? Saya rasa. Saudara puas, saya lemes. Ya. Jadi saudara, ayo ketika kita ini mengerti rahasia dari firman Tuhan tuh hidup ini enak. Ya hidup ini nikmat. Suami istri bikin komitmen, berantem jangan lebih dari 5 menit. Saya sama suami begitu. Ya dari awal menikah kita punya komitmen, berantem jangan lebih dari 5 menit. Susah nggak? Susahnya minta ampun. Tapi sekarang puji Tuhan karena kita komitmen pada firman, jadi kita kuat. Ya sekarang malah kadang kita mau kita ini udah lama nggak berantem loh. Ya kangen berantem saudara. Ya udah nggak bisa berantem karena Tuhan yang melatih kita. Kita tundukkan diri kepada firman Tuhan. Sampai saat ini saya dengan suami tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak. Setelah ini kita akan masuk di perjamuan kudus. Biar hidup kita, hati kita sungguh-sungguh kita bawa pada Tuhan.
Dia Tuhan yang sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib. Maka Dia juga yang akan terus membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Percayalah saudara, tidak ada persoalan yang terlalu sulit jika engkau bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan yang terlalu rumit jika Tuhan menyertai hidupmu. Jadi hari ini datang pada Tuhan, katakan, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, teruslah ada bersama kami. Tuhan, teruslah dekat dengan kami. Bawa kami Tuhan untuk terus ada di dalam jalan-jalan. Biar engkau perkatakan pada Tuhan, saudara, karena darah Kristus sudah memberikan kita kemenangan.